Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, siang ini saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas kehadiran sahabat saya, teman seperjuangan saya, guru saya yang juga penulis buku The Mirror of Muhammad. Ini bukunya. Jadi bagian ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW, kita bisa membaca buku The Mirror of Muhammad yang ditulis oleh Abdul Ghaffar Chaudhry. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum Gus Ghaffar. Waalaikumsalam. Yi. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin saya minta waktu beberapa bisa menjelaskan latar belakang nulis buku ini. Dan apa sih isinya? Kenapa publik, masyarakat, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia kok merasa penting harus membaca buku ini? Gini. Jadi yang menjadi inspirasi itu ada satu ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka buktikan dengan satu hal saja. Apa itu? Fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Rasulullah maksudnya. Kalau kamu sudah ikut sama Rasulullah, nggak usah kita teriak-teriak, ya Allah aku cinta kamu, nggak usah. Yuhibbukumullah. Nanti otomatis Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kalau dalam kitab Bediüzzaman Said Nursi itu sama seperti kalau ada matahari berarti nanti akan ada siang. Jadi ikut kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat amat penting sekali. Tapi kemudian saya itu waktu nulis itu kepingin gini, ingin menulis hal-hal sederhana tentang Nabi yang itu mudah dituri oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sekedar ikut. Kita mengetahui kenapa sih Rasulullah seperti itu, kenapa sih, apa sih hukum yang muncul dari hal tersebut. Nah, jadi hal yang dari situ nampak ya, kontennya atau daftar isinya itu sangat sederhana sebenarnya. Iya, hal-hal sederhana sekali. Tetapi menjadi persoalan yang prinsip ya. Betul. Seperti misalnya di bab pertama tentang ketampanan fisik Rasulullah SAW. Betul. Tadi pagi saya membaca salah satu kitab tiba ya. Iya. Jadi sifat fisiknya Rasulullah itu kalau digambarkan tidak pernah diciptakan makhluk seindah Rasulullah sebelum Rasulullah dan setelah Rasulullah. Betul. Berarti kan tidak betul-betul bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan. Makanya kalau hari ini misalnya ada di Prancis, ya, ada orang yang mau bikin karikatur Rasulullah, itu sangat keterlaluan. Karena karikatur yang otomatis orang ganteng kayak Mas Ghaffar saja bisa jelek di karikaturi, apalagi orangnya yang nggak tergambarkan. Betul. Nah, di bab pertama ini kita bisa melihat dan menelisik bagaimana fisik Rasulullah. Kemudian bab kedua, penampilan Rasulullah, cara Rasulullah berpakaian, menggunakan cincin. Yang ketiga, gestur Rasulullah, merdunya suara. Yang keempat, kamar tidur Rasulullah, itu digambarkan. Kebiasaan sehari-hari Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, sifat-sifat mulia Rasulullah, peninggalan Rasulullah, bersolawat pada Rasulullah, termasuk macam-macam solawat. Iya, betul. Nah, kisah-kisah inspiratif para pengawal solawat itu ditulis dalam kitab Ihya, misalnya Imam Ghazali menulis banyak hal dan seterusnya, dan kisah-kisah inspiratif dari keajaiban solawat. Nah, jodoh itu datang juga, serta para ulama berjumpa dengan Rasulullah. Dan ini berapa lama ditulis buku yang banyak ini? Jadi ini agak-agak mistik juga, Yi. Gimana? Jadi karena saya ingin nulis itu waktu dulu itu, tapi tidak saya tidak saya lakukan. Suatu saat saya sowan ke Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf Gresik, Habib Otlot. Ini agak magic ceritanya. Kita diterima di terasnya, kemudian beliau izin saya masuk ke rumah dulu. Nah, ketika masuk ke dalam rumah saya dalam kondisi nunggu itu, saya membayangkan saya pengen buku kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karyanya Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Itu cover-covernya ada di bayangan saya. Ini salah satu karomahnya Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf Gresik. Tiba-tiba Habib Hussein itu datang keluar dari rumah itu sambil bawa kitab. Sama persis dengan apa yang ada di bayangan saya. Terus dikasihkan ke saya. Nah, masalahnya saya itu agak ndablek. Walaupun saya membaca, oh ini isyarat saya harus nulis. Nggak saya tulis sih. Soal kedua, tiba-tiba beliau datanglah sama seperti itu, saya di teras, kemudian beliau izin masuk, dibawakan, saya lupa judulnya, syarah dari kitab Wasailul Wusul.
Dia menunjukkan tentang Rasulullah SAW, saya batin dalam hati. Jangan-jangan nanti kitabnya ini dikasih ke saya lagi. Itu dalam hati. Tapi tiba-tiba Habib Hussein mengatakan begini, oh kalau yang ini nggak saya kasih, kamu beli sendiri di Jalan Panggung gitu. Itu salah satu karunia. Jadi itu menjadi cambuk buat saya supaya keinginan saya untuk saya menyelesaikan. Kira-kira kalau waktu dari saya praktek itu sekitar 1 tahun ya. Kenapa kok terasa lama? Karena ketika saya ini bukan lebay ya. Jadi saya ketika mengkaji beberapa kitab Al-Mawahib Al-Dunia, terus Samailnya Imam Tirmidzi, itu sering terpesona dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi tentang Rasulullah SAW. Nah ini tadi misalkan tadi disampaikan di bab pertama tentang betapa gantengnya Nabi Muhammad SAW, itu banyak riwayat para sahabat untuk menggambarkan kegantengan Nabi itu sampai pakai majas, seperti bulan, seperti matahari itu mengalir dan lain sebagainya. Nah betul. Nah, betul. Saking sempurnanya kegantengannya Nabi Muhammad SAW, kok tiba-tiba dilecehkan? Tentu ini sangat menyakitkan. Terus ini juga ada ada yang sering bertanya, ganteng mana Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf? Jawabannya menurut banyak penjabat ulama, yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad SAW. Letak bedanya bagaimana? Kalau gantengnya Nabi Yusuf itu kalau dipandang oleh orang perempuan itu bisa menimbulkan syahwat. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW itu menenangkan kewibawaannya dan lain sebagainya. Itu perbedaan betapa tampaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira gambaran besar dari lahirnya buku ini memang tidak serta-merta, tapi ada isyarat-isyarat latifah, isyarat yang lembut sebagai bentuk hub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diawali dengan ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu beliau sowan kepada Habib Hussein bin Abdullah As-Sagaf di Gresik ya. Dikasih isyarat satu kitab yang menjadi pedoman untuk menulis buku ini salah satunya. Tapi tidak ditulis. Lalu kemudian sowan kedua kali diberi syarahnya. Kitab yang sama. Artinya kitab ini adalah kitab yang cukup baik untuk kita bisa mengenal Rasulullah SAW. Tentu banyak kitab-kitab yang lain. Saya ada beberapa kitab tarikh misalnya. Tetapi untuk pemilah, untuk kita memulai, saya kira ini sudah sangat bagus. Bisa untuk kita baca bersama-sama ya. Kita minta ijazah ya. Semoga ilmu yang Gus Ghaffar pagi ini menjadi barokah untuk kami dan amin. Insya Allah sama-sama. Jadi kira-kira begitu ya. Dan saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa podcast bersama di studio mini kami di Sami Yai, matur suwun di Jakarta. Semoga tidak kapok dan ke depan kita bisa sama-sama. Saya justru yang akan datang lagi, mohon tidak kapok juga. Insya Allah nanti kita bareng-bareng. Insya Allah. Nah teman-teman, itulah beberapa dialog singkat podcast sederhana kami. Semoga berkah untuk teman-teman, lebih-lebih di hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbanyak membaca sholawat, karena ada satu riwayat yang mengatakan man shalla alayya kulli yaumin sholatan ay mi'ata marrat. Barang siapa yang membaca sholawat setiap hari 100 kali, qadallahu lahu hajatahu mi'ata hajatin salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. Salah satunya ini hadis yang menjadi motivasi para santri. Barang siapa yang baca sholawat 100 kali saja, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Itu tidak lebih dari 5 menit sebenarnya. Kalau kita lillahi ta'ala membaca salawatnya hubbun lillahi wa hubbun li rasulillah, insya Allah Allah penuhi dengan 100 hajat, 30 hajat langsung diberikan di dunia, dan 70 hajat disimpan, ditabung untuk kebutuhan kita di akhirat. Untuk kebutuhan kita lancar melewati siratal mustaqim, hisabnya dimudahkan, masuk surga tanpa ada hisab, dan seterusnya. Semoga dengan bacaan sholawat kita, dunia akhirat kita selamat, dunia lancar, rezeki gampang, dan semua yang kita hajatkan dikabul oleh Allah SWT. Di akhirat kita mendapat syafaatul utma baginda Rasulullah SAW, dan kita masuk surganya bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Mohon doanya singkat sebelum kita tutup, Gus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka
وحبك أحب إلينا من نفوسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman, terima kasih banyak Gus atas waktu dan kesempatannya. Syukran wa tumtum fil khair. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhammad Nur Aid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.